Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pejuang CPNS dimanapun berada. Kembali lagi kita akan belajar bersama. Di video kali ini kita akan belajar mengenai nilai rata-rata TIU SKD CPNS. Namun sebelum dimulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Baik, kita mulai langsung ke contoh soalnya, yaitu soal nomor 1. Rata-rata nilai ulangan IPA dari 24 siswa adalah 72. Ani dan Beni mengikuti ulangan susulan. Setelah nilai Ani dan Beni digabungkan, nilai rata-rata menjadi 73. Nilai Beni 4 lebih rendah dari Ani. Berapakah nilai Ani dan nilai Beni masing-masing? Nah, untuk soal ini yang ditanyakan adalah nilai Beni dan Ani yang merupakan susulan ya. Nah, jadi di sini ada dua rata-rata teman-teman ya. Rata-rata yang pertama itu 72 ya nilainya. Sebelum Ani dan Beni ini masuk seperti itu. Jadi ini ada dua rata-rata ya. Rata-rata yang pertama 72, setelah Ani dan Beni masuk susulan ya, nilainya menjadi 73. Nah, di sini kan kalau misalnya kita mencari rata-rata itu jumlah banyak data gitu ya, banyak data dibagi jumlah data seperti itu teman-teman ya. Jumlah data itu jadi nilai rata-rata. Nah, karena di sini rata-rata yang pertama sudah diketahui, nah maka kita langsung saja ini untuk mencari banyak data itu kan berarti rata-rata dikali jumlah data seperti itu ya. Maka di sini tinggal kita tulis saja 24 dikali 72 per 24. Seperti itu teman-teman ya. 24 ini jumlah siswa di awal ya, ini ya. Jumlah siswa di awal. Kemudian 72 ini rata-rata yang pertama. 24 ini juga adalah jumlah siswa di awal. Nah, seperti itu teman-teman ya cara menuliskannya. Nah, kemudian di sini karena ada Ani dan Beni masuk ya, Ani dan Beni masuk, maka di sini kita tambahkan dengan nilai Ani plus Beni. Karena belum diketahui, maka kita tulis dulu di sini dalam kurung Ani dan Beni seperti itu teman-teman ya. Jadi nilai Ani dan Beni ini adalah nilai yang akan dicari nanti. Nah, kemudian di sini jangan lupa jumlah siswanya juga kan bertambah ya. Yang tadinya 24 karena Ani dan Beni masuk, nilainya juga masuk, berarti orangnya juga masuk ya. Orangnya berarti sebanyak 2 orang. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekali lagi ya teman-teman, ini 24 ini dari jumlah siswa awal ya. Dari rata-rata yang awal ini yang 72. Kemudian 24 juga ini jumlah siswa awal. Kemudian ditambah dengan nilai Ani dan Beni karena dia baru saja masuk susulan ya. Ditambah Ani dan Beni, 2 orang di sini jumlah siswanya atau banyak datanya ya. Maka kita jabarkan kembali di sini 24. Oh, jangan lupa di sini rata-ratanya ya, rata-ratanya 73. Nah, ini rata-rata yang kedua. Jadi rata-rata pertama ditambah nilai Ani dan Beni menjadi rata-ratanya berubah, yaitu 73 ini ya teman-teman ya. Maka di sini kita lanjutkan 24 dikali 72, yaitu hasilnya 1728 ditambah nilai Ani dan nilai Beni. Seperti itu ya. Dibagi ini 24 ditambah 2 adalah 26. Sama dengan 73. Nah, kita jabarkan kembali di sini 1728 ditambah nilai Ani dan nilai Beni sama dengan, ini pindah ruas teman-teman ya. 26-nya kita pindah ruas. 73 dikali 26. Seperti itu teman-teman. Kita lanjutkan lagi 1728 ditambah nilai Ani dan nilai Beni sama dengan 1898. Maka nilai Ani dan nilai Beni adalah 1898 dikurangi, ini pindah ruas teman-teman, pindah ruas. Jadi min kurangi 1728. Maka A tambah B atau nilai Ani dan nilai Beni adalah 170. Nah,
Ini adalah nilai A dan B ini 170 sudah kita ketahui. Namun yang ditanyakan adalah berapa nilai mereka masing-masing ya. Nah, di sini diketahui bahwa nilai B ini itu adalah 4 lebih rendah dari nilai A nih. Seperti itu ya. Maka kalau kita tuliskan di sini nilai B ini B itu sama dengan 4 lebih rendah daripada A nih. Berarti A nih min 4 seperti itu ya. Jadi nilai B ini 4 lebih rendah daripada A nih. Bisa kita tuliskan seperti ini. A min 4. Nah, maka kita masukkan ke sini A tambah B sama dengan 170. A ditambah, nah B-nya kita ganti teman-teman supaya variabelnya sama, supaya bisa dijumlahkan ya. B itu kan A min 4. Kita tulis di sini A min 4 sama dengan 170. Maka di sini A tambah A adalah 2A min 4 sama dengan 170. 2A sama dengan ini negatif 4-nya pindah ruas jadi plus, jadi 174. Maka A sama dengan 174 per 2. A sama dengan 87. Di sini sudah diketahui bahwa nilai A ini adalah 87. Maka kita cari jawabannya adalah yang C teman-teman ya. Karena untuk mencari nilai B ini tinggal dikurangi aja teman-teman ya. 170 dikurangi 87 ya. Jawabannya adalah 83 untuk nilai B ini. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang ditanyakan silahkan tuliskan di kolom komentar. Berikutnya kita lanjutkan ke nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muslim, lulus CPNS formasi tahun 2019. Seleksi CPNS formasi tahun 2021 sudah semakin dekat. Mari persiapkan diri semaksimal mungkin dengan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan belajar secara konsisten. Saya ingin memberikan rekomendasi agar dapat belajar secara efektif dan efisien melalui website Ayo CPNS. Ayo CPNS adalah situs yang memberikan layanan untuk segala kebutuhan persiapan tes CPNS. Ayo CPNS hadir dengan fitur aplikasi yang lengkap, mulai dari materi, tips dan trik, kisi-kisi soal dan pembahasan, tryout dan statistik tryout. Tersedia berbagai pilihan dari mulai yang gratis, premium, dan platinum. Dapatkan ekstra potongan sebesar Rp25.000 dengan memasukkan kode promo atau referral yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan daftar gratis melalui link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini. Raihlah skor tertinggi dan lulus CPNS di tahun ini. Soal nomor 2. Nilai rata-rata dalam suatu kelas adalah 5. Jika ditambah nilai seorang siswa yang besarnya 7, maka nilai rata-ratanya menjadi 5,1. Berapakah banyak siswa dalam kelas tersebut? Nah, ini yang ditanyakan adalah banyak siswa ya. Jadi di sini sudah ada dua rata-rata. Yang pertama rata-ratanya 5 sebelum siswa masuk. Kemudian setelah seorang siswa masuk menjadi 5,1. Maka bisa kita tulis seperti yang soal nomor tadi ya. Nah, jika misalnya jumlah siswa itu n, ya banyaknya siswa itu n ya di sini, maka kita tuliskan di sini n dikali 5 ya. Kenapa dikali 5? Karena ini adalah rata-ratanya seperti tadi teman-teman ya. Dibagi n, ini untuk rata-rata yang pertama ya. N dikali 5 dibagi n kan 5 hasilnya ya rata-rata yang pertama. Nah, maka ini tinggal kita tambahkan aja dengan seorang siswa tadi. Nah, di sini kan besarnya sudah diketahui 7. Maka kita tinggal di sini tulis ditambah 7. Kemudian jangan lupa ini jumlah siswanya juga jadi bertambah ya, ditambah 1. Nah, jadi untuk yang atas ini nilainya, teman-teman ya. Dalam bentuk nilainya, kalau yang bawah ini jumlah orangnya ya, seperti itu. Karena 1 orang berarti di sini ditambah 1. Sama dengan kan ini dari rata-rata pertama berubah menjadi rata-rata kedua. Di sini langsung kita tulis 5,1. Nah, berikutnya tinggal kita hitung teman-teman ya. N dikali 5 tambah 7 per N plus 1 sama dengan 5,1. Kita jabarkan di sini sama dengan N dikali 5 itu 5N ditambah 7 sama dengan ini kita pindah ruas teman-teman, N tambah 1-nya ke atas jadi 5,1 dikali N plus 1 ya. Kemudian kita hitung lagi di sini 5N plus 7 sama dengan ini kita kalikan 5N kali N 5,1 kali N sama dengan 5,1 N ditambah 5,1 dikali 1 sama dengan 5,1. Kemudian
yang satu jenis kita satukan ya, pindah ruas. Berarti pertama ini yang 5,1 ini kita pindah ruaskan ke sini teman-teman ya. Jadi di sini 7 min karena ini plus berubah jadi min ya, pindah ruas. Min 5,1 sama dengan 5,1 N, ini pindah ruas ke sini dari plus jadi min berarti ya. Min 5N. Maka di sini 7 dikurangi 5,1 itu adalah 1,9 sama dengan 5,1 dikurangi 5N adalah 0,1 N. Maka untuk mencari N adalah 1,9 min 0,1 ya, sama dengan N di sini. Kita pindahkan sini ya. Maka N sama dengan 19. Nah, ini untuk mencari jumlah siswanya. Sudah kita ketahui ya bahwa jumlah siswanya adalah 19. Jadi jawabannya adalah yang D teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Yang penting jika ada operasi seperti ini atau pertanyaan seperti ini, tinggal kita tulis saja di sini dalam bentuk kalimat matematika. Rata-rata pertama langsung ditambahkan dengan siswa yang baru saja masuk. Dan jangan lupa juga ini untuk di bawahnya juga pun ya, yang untuk bagian bawahnya juga ditambahkan lagi dengan jumlah orangnya. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Jangan lupa jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tuliskan di kolom komentar. Berikutnya soal nomor 3. Diketahui nilai rata-rata ulangan matematika dari 8 orang siswa di sebuah sekolah adalah 86. 2 orang siswa tidak hadir saat tes dan mengikuti tes susulan. Masing-masing mendapat nilai 100 dan 87. Nilai rata-rata setelah dijumlah dengan 2 orang yang susulan menjadi. Nah, ini berbeda lagi dengan yang tadi. Yang ditanyakan ini adalah nilai rata-rata yang terbarunya ya, setelah ada 2 orang anak masuk. Nah, di sini kita ketahui kan nilai rata-rata jumlah siswanya di sini ya, 18 orang. Ini nilai rata-ratanya 86. Nah, maka seperti biasa di sini nilai rata-rata pertama itu tinggal kita tuliskan di sini 8 dikali 86 per 8. Ini kan yang pertama nih ya. Ini adalah rata-rata yang pertama. 8 dikali 86 per 8. Ini kan 8 dibagi 8 kan 0 ya. 1 ya. Bersisa 86 kan rata-rata pertama ini. Maka ini adalah rata-rata yang pertama. Tinggal kita gabungkan dengan nilai anak yang baru masuk di sini ya. 2 orang siswa di sini teman-teman ya. Ada kalimat 2 orang siswa. Nah, maka jangan lupa ini kita tambahkan dengan nilainya ya teman-teman ya. Jadi kini plus nilainya itu kan dari 2 orang ini 100 dan 87. Langsung saja kita jumlahkan ya. Jadi 187 didapat dari nilai 2 orang ya. Nilai yang pertama 100 dan nilai orang yang kedua adalah 87. Jangan lupa untuk di bagian bawahnya juga kita tambahkan dengan jumlah orangnya, yaitu 2. Maka di sini yang ditanyakan adalah berapa ya. Kita hitung saja. 8 dikali 86 itu hasilnya adalah 688 ditambah 187 per 8 ditambah 2 itu adalah 10. Sama dengan berapa? 875 per 10. Maka hasilnya adalah 87,5. Jadi rata-rata setelah 2 orang masuk ini adalah 87,5. Maka jawabannya adalah yang D. Nah, seperti itu teman-teman, kurang lebih cara mengerjakannya. Jadi kita perlu sering berlatih tipe-tipe soal untuk mencari rata-rata agar kita semakin mahir ya dalam mengerjakan soal rata-rata ini. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, itu soal nomor 4. Rata-rata nilai 30 siswa adalah 74. Setelah 2 siswa yang ikut ulangan susulan digabungkan, rata-ratanya menjadi 75. Rata-rata nilai kedua siswa tersebut adalah, ini yang ditanyakan adalah rata-rata 2 orang siswa yang susulan tadi. Kita tulis seperti yang soal sebelumnya ya teman-teman ya. Maka di sini kita tulis 30 siswa ya, untuk rata-rata yang pertama ini berarti dikali 7,4 per 30 siswa. Ini rata-rata yang pertama teman-teman ya. Nah, setelah 2 siswa yang ikut ulangan susulan digabungkan, rata-ratanya menjadi 7,5. Berarti di sini yang ditanyakan itu kan jumlah kedua siswa.
kita tulis saja misalnya jumlah kedua siswa ini kita beri simbol X ya teman-teman ya. Ini untuk kedua siswa. Karena yang ditanyakan itu adalah jumlah kedua siswanya. Nah, rata-ratanya berubah menjadi 7,5. Ya, jangan lupa juga ini di bawahnya ditambahkan teman-teman ya, ditambah dengan 2 orang siswa, berarti ditambah 2 ya. X ini adalah nanti jumlah nilai kedua siswa yang akan kita cari lagi nanti rata-ratanya ya teman-teman ya. X ini ya. Nah, jadi jumlah kedua orang siswa. Maka langsung saja kita lanjutkan pengerjaannya. 30 dikali 7,4. Hasilnya adalah 222 ditambah X per 32 sama dengan 7,5. Kemudian kita lanjutkan lagi. 222 ditambah X sama dengan, ini pindah ruas teman-teman. Jadi 7,5 dikali 32. Maka 222 ditambah X sama dengan 7,5 dikali 32 itu hasilnya adalah 240. Maka X sama dengan, ini kita pindah ruas teman-teman. 222 berarti positif jadi negatif. Berarti 240 negatif 222. Maka X adalah 18. Nah, 18 ini adalah gabungan dari gabungan nilai dari 2 orang siswa yang susulan tadi teman-teman ya. Karena yang ditanya di sini adalah rata-rata nilai kedua siswa, maka 18 ini kita bagi 2 teman-teman ya. 2 ini didapat dari 2 orang siswa, 18 ini adalah jumlah gabungannya, maka hasilnya adalah 9. Seperti itu teman-teman ya. Jawabannya adalah yang D. Nah, kurang lebih seperti itu caranya. Silahkan jika ada yang ingin tanyakan, tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Berikutnya soal nomor 5. Nah, untuk soal yang nomor 5 ini adalah soal untuk teman-teman latihan. Silahkan dikerjakan, kemudian dituliskan jawabannya di kolom komentar agar nanti bisa kita cocokkan dengan jawaban yang tepat. Saya bacakan dulu soalnya. Rata-rata nilai 15 siswa adalah 6,6. Setelah digabungkan dengan nilai Haira, rata-rata nilainya menjadi 6,7. Nilai Kaira adalah, ini bukan Dina ya, tapi salah ketik saya, tapi Kaira maksudnya ya. Nah, nilai Haira adalah, nah jadi silahkan teman-teman kerjakan, kemudian tuliskan jawabannya di kolom komentar. Mungkin itu saja penjelasan di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe agar saya bersemangat lagi dalam membuat konten yang bermanfaat. Dan juga agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.